tadi dibilang Rencana pemerintah untuk menerapkan new normal sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti semula, terutama sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi nasional, mendapat tanggapan positif dari DPR RI. Dukungan datang dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih. Bagaimana tanggapannya? Kita ini tidak bisa menyelesaikan satu persoalan hanya dengan kesehatan. Karena persoalan-persoalan hidup ini bukan hanya kesehatan. Ya, maka dari itu, sekarang kita melihat kebijakan daripada pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat telah melakukan kebijakan adalah membuka ekonomi pelan-pelan. Ya, bahkan pemerintah sekarang ini seperti kita ketahui mengeluarkan anggaran, mengeluarkan stimulus, mengeluarkan dana untuk pertumbuhan ekonomi itu tumbuh. Karena kalau tidak, maka ada bencana yang kedua, yaitu bencana yang namanya bencana ekonomi. Kalau bencana ekonomi berlanjut, maka akhirnya urusannya adalah perut. Begitu urusannya perut, maka akhirnya menjadi bencana sosial. Ini tentu berdasarkan daripada WHO, kita ini kan tahu bahwa akan lama kondisi perbaikan ini karena kita masih menunggu vaksin. Ya, itu bisa 2001 akhir, bisa 2002. Nah, sementara kalau kita di Indonesia ini perut tidak bisa diajak berkompromi sampai 2022 itu. Nah, oleh karena itu makanya perekonomian ini dijalankan dengan simultan dengan kesehatan. Nah, jadi protokol kesehatan tetap kita lakukan. Kemudian perekonomian dibuka dengan protokol yang ketat. Nah, misalnya pasar, kan kebutuhan utama atau kalau kita bicara primernya adalah pasar kebutuhan untuk makanan. Pasar dibuka pelan-pelan. Apakah itu dengan shift? Jadi setengah jamnya adalah jam 6 mungkin sampai jam 10, setengahnya lagi jam 10 sampai selanjutnya, sehingga terjadi yang namanya social distancing, jarak. Ya. Atau barangkali pemerintah juga menyiapkan jalan sebagian ditutup untuk kepentingan pasar itu, sehingga terjadi physical distancing-nya terjadi. Kemudian peralatan tentu disiapkan, apakah itu face shield itu disiapkan, kemudian disiapkan juga cuci tangan, disiapkan sanitizer oleh pemerintah daerah untuk kembalinya paling tidak mulai bergerak perekonomian itu, sehingga hasil pertanian terserap dengan baik, sehingga nanti orang berjualan, terus kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini satu sisi, dua sisi mata uang, kesehatan, perekonomian yang harus berjalan bersamaan. Oleh karena itu, ya kita bukan berarti mengabaikan, kan inti daripada COVID ini adalah masker dan jaga jarak. Bukan berarti tidak keluar rumah, tidak. Selama itu bisa dijaga yang namanya masker dan jaga jarak, itu kan aman-aman saja sebenarnya. Nah, oleh karena itu, ya memang kita tidak bisa kehidupan normal yang lalu, tapi ini disebut new normal karena kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti halnya masker gitu kan, kebiasaan baru. Nanti kalau dulu itu pakai masker itu adalah orang yang abnormal gitu. Tapi nanti justru kalau nggak pakai masker adalah orang yang abnormal gitu. Jadi itu yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang, yang disebut dengan new normal. Tapi kita akan mengarah kepada new normal itu. Nah, di Bali sendiri kita bisa melakukan itu. Kita punya perangkatnya untuk mengawasi dan nggak lama mengawasinya. Saya yakinnya maksimum 2 bulan. Kita mengawasi masyarakat kita, mengajarkan, mengedukasi masyarakat kita untuk
dia mau menuruti protokol kesehatan. Siapakah yang mengawasi? Kita pakai desa adat, kita minta kepolisian, kita minta tentara apabila kurang kerja untuk itu. Dan ini perekonomian, kalau nggak kita buka pelan-pelan, maka kalau jatuh sekali untuk kembalinya akan sangat berat. Nah, oleh karena itu, ya saya sangat berharap sekali. Bukan saya ingin membunuh masyarakat, enggak, itu yang tetap jadi harus digarisbawahi, itu protokol kesehatan tetap dijalankan. Tapi bukan berarti jangan keluar rumah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Penerapan new normal kita tarik kembali, Pak. Saran Pak kepada pemerintah Provinsi Bali dalam penerapan new normal ini. Dalam new normal ini mulai segera buka, ya, kemudian jangan lupa apa sih fungsi pemerintah kita harus jelas ini. Fungsi ada regulator sama fasilitator. Apa yang menjadi regulasi? Apa yang diatur oleh mereka? Apa yang difasilitasi? Ini sebenarnya kalau saya simpulkan sangat sederhana. Yang mereka harus fasilitasinya adalah pemerataan. Pemerataan apa? Pemerataan pertumbuhan. Ya, menekan pertumbuhan yang sangat tinggi, memacu pertumbuhan yang rendah. Bali, tugas dari pemerintah itu adalah pemerataan. Pemerataannya di mana? Pemerataan pertumbuhan seluruh Bali, kemudian juga memberikan pemerataan pendapatan kesejahteraan yang namanya Gini rasio. Inilah yang saya harapkan di Bali sebenarnya dalam masa new normal lagi ini. Ayo berbuat las carie katanya, ikhlas, ya, kita dengarkan juga masukan dari banyak orang. Kacamatanya juga coba kita kacamata sebagai drone gitu, teropongnya dari atas, tidak hanya gagah melihat ke atas gitu, tapi drone coba dari atas kita potret Bali ini seperti apa. Dan berlakulah kita, berandai-andailah kita sebagai turis, sehingga kita tahu kalau kita berandai-andai jadi turis. Jangan berandai-andai jadi pejabat terus, jadi turis. Kita apa sih Bali ini? Ini yang mesti kita coba dalam. Dan ini kita, mau kita suka tidak suka, WHO bilang 2021 baru bisa ditemukan vaksinnya. Ya, belum trauma 2002. Kalau nggak kita mulai sekarang, persiapannya kita mulai sekarang, pelan-pelan kita mulai beradaptasi dengan COVID ini. Berat ketika ekonomi sudah terpuruk sekali, untuk ngangkatnya ini berat sekali. Perlu waktu lama, perlu biaya, perlu waktu lama. Nah, sehingga timbullah itu pemikiran-pemikiran sekarang ini pemerintah itu melakukan stimulus, baik itu PMN, dana talangan, maupun kompensasi. Kompensasinya itu ada kompensasi tadi tentang Pertamina, tentang PLN, di mana itu memberikan kompensasi karena PLN dan Pertamina mempunyai tugas untuk memberikan potongan pembebasan yang 400 sama yang 900 itu, maka dia kan terganggu keuangannya, itu dikompensasi oleh pemerintah. Nah, ini yang mereka lakukan untuk di Bali. Ya, kita mesti juga sekarang ini lebih care terhadap apa yang menjadi kendala-kendala di pariwisata terutamanya. Dan jangan lupa juga keberimbangan, tidak hanya itu, keberimbangan daerah juga harus diberlakukan, ya. Terus mulai sekarang juga tugas pemerintah untuk meregulator, memfasilitator, ya salah satunya yang mulai juga ke pertanian, keberimbangannya. Jangan hanya slogannya, yang berkali-kali saya dengar, mungkin ratusan seminar saya dengar tentang harus diperhatikan pertanian. Pertanian ini pasti diperhatikan, tapi dilaksanakan implementasi. Ya, berikan bibit yang bagus, ya, risetnya dibiayai, terus kemudian setelah itu pasca panennya juga, terus informasikan juga tentang produk-produk yang mempunyai nilai yang tinggi. Maksudnya nilai yang tinggi itu, oh ini kalau ini ditanam di sini cocok karena dibutuhkan oleh pasar internasional, misalnya ya, maka harganya kan tinggi. Maka Anda bertani yang 1 hektar ini bisa menghasilkan jauh lebih tinggi dari yang
biasanya. Nah, ini informasi-informasi ini kan petani namanya nggak tahu. Disitulah pemerintah harus hadir. Disitulah pemerintah ada. Demikian Kalau nggak ada bincang-bincang kami pemerintahnya, dengan kalau kita Wakil biarkan Ketua Komisi sporadis, 6 DPR biarkan RI, biasa Gede saja Sumar gitu, Jaya ya. seputar Ini wacana yang new saya normal. harapkan ke depan. Terima kasih.